Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah kita masih bisa berdiri dan duduk di tempat yang insyaallah berkah ini. Dia telah memberikan kita nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang rela meneteskan keringatnya, rela meneteskan darahnya, dan rela meneteskan air matanya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman yang terang menderang seperti saat ini. Perumpamannya, dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman naik unta menuju zaman naik Toyota. Alhamdulillah. Mengapa saya mengatakan marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia masih mempertemukan kita kepada bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Karena banyak saudara kita yang memang masih dipertemukan oleh bulan Ramadan, tetapi dia tidak dalam keadaan sehat dan walafiat, yaitu seperti saudara kita Muhammad Fairuz Fathan, Ali Fairul Munzir, dan Hasan Nur Fikri. Sebelum saya melanjutkan ceramah saya ingin kita semua berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga saudara kita lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Ramadan, di mana kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana ayat yang ayat pada Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat di atas ini kita bisa menyimpulkan bahwa di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, tetapi bulan Ramadan ini kita tidak hanya diajarkan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi kita diajarkan untuk menahan lisan. Ini banyak kesalahan pada bulan Ramadan. Mungkin setiap Ramadan kesalahan ini selalu ada, yaitu tidak dapat menjaga lisan sendiri. Karena kita tidak dapat menjaga lisan, bahwa kita menyanyiakan satu bulan full. Mengapa saya menyanyiakan satu bulan full? Karena ghibah termasuk dusta. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta ketika dia menyebarkan apa yang dia dengarkan. Di sini disinggung pada orang penggibah, di mana orang menggibah apa yang dia dengarkan, apa yang dia katakan, walaupun itu tidak benar.
Jadi sudah satu dosa yang kita dapatkan. Dan ada lagi hadis, yaitu ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik salah satunya pendusta. Tadi yang menceritakan kejelekan orang lain masuk dusta, dan dusta masuk pada orang munafik, jadi 2 kali lipat dosanya. Salah. Dan ketika dusta akan menjadi fitnah. Fitnah itu sangatlah kejam, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi 3 kali lipat dosa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ketika bergibah. Mulai dari dosa dusta masuk munafik bisa jadi menjadi fitnah. Jadi 3 kali lipat. Dan saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara saya bahwa di bulan Ramadan ini bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, tetapi juga dosa. Dosa dilipat gandakan. Bayangkan 3 kali lipat dilipat gandakan lagi. Bayangkan dosanya di bulan Ramadan ketika kita tidak dapat menjaga lisan kita. Dan sebagaimana yang telah dikatakan oleh saudara kita Diki, bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan dosa, di mana sekarang kita tidak hanya bisa berkeliling ke rumah-rumah untuk menyebarkan gibah, tetapi kita hanya cukup di kamar dan menyebarkan gibah tersebut. Jadi di sini teknologi dapat menjadi sarana dakwah, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menanam dosa dan memanennya kembali. Jadi jangan salah gunakan teknologi, karena teknologi dapat mengumpulkan dosa. Dan saya ingin bertanya, apa gunanya gibah? Kalau misalnya kita menceritakan aib seseorang, sadar diri, kita juga mempunyai aib. Siapa sini yang tidak mempunyai aib? Jadi yakin dan percaya seluruh umat di dunia ini mesti memiliki aib. Sebagaimana yang disinggung pada mahfuzat, yaitu adalah ketika kamu mencari teman tanpa aib, maka kamu tidak akan mendapatkan teman untuk selamanya. Jadi artinya di dunia ini tidak memiliki aib. Jadi tidak usah untuk menceritakan aib seseorang kalau misalnya kalian sudah mempunyai aib. Jadi kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jangan sia-siakan 1 bulan full ini hanya untuk membicarakan aib seseorang, karena kita tidak mengetahui umur kita, apakah kita sampai 2 detik ke depan, apakah umur kita sampai di sana. Dan Ramadan ini hanya 1 kali. Banyak saudara kita yang sudah tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Adapun tidak menemukan Ramadan tetapi dalam keadaan sakit. Jadi manjadda wajadah, bersungguh-sungguhlah dalam menghadapi Ramadan. Saya iri dengan ucapan nun wal qalami amma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.